Baik, anak-anak, selamat pagi. Selamat ketemu kembali dalam PJJ hari ini. Hari ini kita akan membahas tematik 3 IPS tentang modernisasi. Modernisasi itu apa sih pengertiannya? Modernisasi itu perubahan atau transformasi dari keadaan kurang maju atau kurang berkembang menjadi keadaan yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, makmur, dan juga bermartabat. Itu modernisasi. Juga bisa disederhanakan, modernisasi itu merupakan suatu transformasi dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern. Itu pengertian modernisasi. Kita lanjut. Penemuan merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya modernisasi. Kita mau lihat contoh beberapa penemu. Kita tahu Michael Faraday merupakan penemu listrik. Nikola Tesla penemu arus listrik AC, alternatif current atau arus bolak-balik. Thomas Alva Edison penemu bohlam lampu. James Watt penemu mesin uap. Charles Goodyear penemu ban karet, ban yang terbuat dari karet. Dunlop penemu ban yang bisa diisi angin, yang dipompa itu. John Logie penemu televisi. Lazarus Spallanzani penemu USG, ultrasonografi, untuk melihat bagian dalam organ kita. Alexander Graham Bell penemu telepon. Marconi penemu radio. Tahap perkembangan teknologi kita lihat. Ada yang pertama, teknologi sederhana, teknologi yang tidak memerlukan keahlian khusus, misalnya hanya menggunakan cangkul, gerobak, menggunakan tombak, dan sebagainya, alat-alat sederhana tradisional. Teknologi menengah, yaitu jenis teknologi yang sudah memerlukan keahlian tertentu untuk menggunakannya. Contohnya, menggunakan mesin jahit harus berlatih dulu, sepeda motor, mesin penggiling padi, semuanya perlu persiapan dulu. Itu namanya teknologi menengah. Dan teknologi canggih adalah teknologi yang harus dan memerlukan keahlian khusus, ya. Kalau kita mau menjadi pilot, pembawa pesawat terbang atau supirnya pesawat terbang, kita harus belajar banyak, tidak hanya sekedar belajar seperti kalau mau naik sepeda, ya. Komputer kalau mau jadi ahlinya tentu harus belajar banyak. HP saja kalau ada beberapa orang yang tidak bisa dan kita bisa menggunakannya, itu sudah teknologi yang canggih, termasuk yang canggih. Harus khusus berlatihnya, harus banyak yang dipelajari. Masyarakat modern itu apa sih? Sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Pertama, memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru, jadi menerima perkembangan. Jadi kalau ada yang baru mau menerima, mau mencoba. Kita itu masyarakat modern. Memiliki dan melakukan budaya modern, ya seperti kita ini sekarang menjadi masyarakat budaya modern. Kita bahkan saat ini akhir-akhir ini dengan PJJ jelas-jelas kita menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi yang berhubungan dengan modernisasi. Budaya modern berawal dari modernisasi teknologi yang canggih. Ya, pertama dari alat-alat yang canggih. Lalu kita karena ada internet, kita mengenal makanan cepat saji. Lalu kita memakai jenis-jenis pola pakaian atau jenis-jenis fashion yang menggunakan seperti yang ada di luar negeri, karena kita menjadi mengenal tingkah laku kita, menjadi kadang juga ikut-ikutan dengan yang ada di internet, karena kita bisa membuka internet.
Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi. Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi. Perubahan sosial budaya terjadi dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan juga terlihat pada perubahan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dengan modernisasi itu cara pikir kita juga berbeda dengan ketika tidak ada modernisasi. Perilaku kita juga berubah, alat-alat yang kita pakai juga berubah dengan modernisasi. Perubahan sosial budaya dengan adanya modernisasi secara umum yang kita tangkap secara umum, misalnya gaya hidup konsumtif, jadi suka berbelanja, mudah termakan iklan. Kalau ada iklan yang menarik kita beli, padahal manfaatnya belum tentu kita bisa gunakan dengan baik. Itu biasanya gaya hidup konsumtif, suka membeli. Menyukai produk luar negeri karena iklan, karena banyak tayangan, kita lalu barang-barang luar negeri yang kita kenal kita beli. Korupsi untuk memenuhi kebutuhan, kadang-kadang orang lalu berbuat tidak baik. Berhutang, apalagi ini juga menggunakan kartu kredit tanpa memperhatikan kalau bisa mengembalikan atau tidak, jadi menjadi hutangnya banyak. Kesadaran menabung, ini yang baik nih, kesadaran menabung untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan yang mendadak. Nah, ini baik ini. Lalu muncul jiwa wirausaha, ini juga hal yang positif. Ini secara umum saja, kita lihat secara khusus nanti ada. Nah ini khusus, ini dikhususkan dampak positif modernisasi. Yang pertama, di sini kita baca adanya handphone, email, internet, sehingga kita mudah dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi, ya, dengan adanya kemajuan teknologi ini. Dengan industri besar sudah banyak menggunakan mesin modern, menjadi lebih efektif dalam menghasilkan produksi, lebih efisien dalam menghasilkan produksi. Alat transportasi yang semakin canggih, pesawat terbang, kereta api, taksi online, mempermudah kita untuk mencapai tujuan, jadi efisien waktu. Terdapat banyak akses belajar, seperti sekarang kita belajar di mana saja bisa, salah satunya adalah melalui media online. Pembelajaran yang lebih interaktif menggunakan IT, seperti kalau kita sedang Zoom, seperti kalau kita bisa menggunakan Meet, ya, itu salah satunya menggunakan teknologi yang canggih, kita bisa berinteraksi. WA saja termasuk bisa berinteraksi. Semakin banyak tempat wisata, sarana pengenalan budaya setempat, ya, kita menjadi mengenal daerah-daerah yang dulunya tidak kita kenal dengan adanya internet. Hasil karya daerah wisata dapat diakui sampai mancanegara, ya, ini bisa kita lihat karena kita bisa mengiklankan, kita bisa membuat toko online sehingga banyak di mancanegara hasil karya kita dikenal. Tapi juga ada dampak negatifnya, dampak negatif modernisasi. Dalam fashion misalnya, cara berpakaian yang tidak sesuai dengan adat kita, adat ketimuran, meniru gaya rambut, ya, ala barat misalnya. Pergaulan bebas di kalangan pelajar dan masyarakat. Jadi karena tidak ada batas yang menutup dengan jelas, dengan internet, dengan HP yang bisa mengakses kemana saja, itu kadang-kadang ini mudah sekali berkembang di masyarakat. Gaya hidup yang konsumtif tadi sudah, ya, negatifnya itu. Kurangnya silaturahmi karena kita hanya pakai HP saja bisa mengakses kemana-mana, tahu mana-mana, maka kita kadang-kadang kurang bersilaturahmi, kurang mendekat secara fisik. Kurangnya rasa cinta masyarakat terhadap produk lokal. Kenapa? Karena lebih senang dengan produk-produk import atau produk-produk dari luar negeri. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, kita lihat. Faktor dari luar, eksternal, misalnya perubahan lingkungan alam seperti gempa bumi, tsunami, atau gunung meletus.
pengaruh kebudayaan masyarakat lain ya, dari budaya luar tadi. Faktor dari dalam internal, misalnya perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadi konflik atau peperangan, juga misalnya ada revolusi atau pemberontakan, juga seperti kalau kita dulu ada reformasi gitu. Sikap dalam menghadapi dampak modernisasi kita harus bagaimana? Nah, sikap bijaksana dengan membuka diri terhadap pengaruh modernisasi, jangan tertutup. Mari kita menerima apa adanya, menerima kemajuan itu. Waspada dengan mempertahankan jati diri bangsa. Jadi walaupun kita menerima, kita harus menyaring mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Sikap selektif, oh ini maksudnya ya. Sikap selektif memilih yang baik. Nah, ini tadi saya katakan menyaring. Jangan yang buruk jangan dicontoh. Mempertahankan nilai-nilai pergaulan sesuai kepribadian bangsa. Ya, ini harus dipertahankan. Menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama, ini pasti sebagai orang Indonesia yang beragama dan berpancasila. Demikian anak-anak, nanti Bapak akan kasih tugas melalui Google Form mungkin, ataupun juga bisa dari kuisis ya. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu lagi.